Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita awali ibadah keluarga pada minggu ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Kita mulai pada pagi ini dengan memuji nama Tuhan melalui kidung pujian, kidung jemaat 10, bait pertama dan bait yang kedua. Kita terima hukum kasih. Tuhan Yesus memberikan kepada kita melalui firman-Nya, Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat kekasih Tuhan, bersama-sama kita menyatakan penyesalan dosa kita di hadapan Allah oleh karena kita belum mampu melakukan hukum kasih ini di dalam kehidupan kita. Kita nyatakan penyesalan kita melalui kidung penyesalan. Kidung jemaat 37A, bait pertama dan kedua. Kita akan menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru melalui kitab Yesaya 1 ayat 18 dan 1 Timotius 4 ayat 7 sampai dengan 8. Berita anugerah kali ini diambil dari Yesaya 1 ayat 18 yang demikian bunyinya. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba,
akan menjadi putih seperti bulu domba. Petunjuk hidup baru diambil dari 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kita akan menyatakan kesanggupan kita untuk hidup di dalam anugerah Tuhan dan menyatakan kehidupan baru di dalam Tuhan melalui hitung kesanggupan. Hitung jemaat 376, bait pertama dan bait yang kedua. Bersama-sama kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita nyatakan ungkapan syukur dan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam kerendahan hati, kami datang ke hadirat tahta-Mu yang kudus. Kami bersyukur ya Allah pada pagi hari ini, Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami beribadah bersama-sama dengan keluarga kami. Kami bersyukur di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini, Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami. Walaupun sementara waktu, oleh karena kondisi pandemi COVID-19 ini, memaksa kami untuk sementara waktu tidak bisa bersama-sama beribadah di gereja. Tetapi kami juga yakin dan percaya, ibadah yang kami lakukan setiap minggu di dalam kebersamaan dengan keluarga ini, juga Tuhan pakai untuk Tuhan memelihara kehidupan iman kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami undang Allah hadir di dalam ibadah keluarga ini. Allah memberikan berkat melalui puji-pujian, penyesalan dosa, berita anugerah, petunjuk hidup baru yang sudah kami terima. Dan biarlah itu menjadi kekuatan bagi kehidupan iman kami kepada Tuhan, dan di dalam kebersamaan hidup kami, di dalam keluarga kami, dan juga di dalam kehidupan kebersamaan kami dengan sesama kami yang Tuhan perjumpakan di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, di tengah-tengah kami beribadah di dalam kehidupan jemaat, tentu kami rindu untuk bersekutu kembali. Oleh karena itu, di dalam doa syafaat ini, kami mohon berkat Tuhan, sekiranya Tuhan berkenan, biarlah pandemi COVID-19 ini segera hilang dan Tuhan gantikan situasi yang penuh dengan damai,
di mana kami boleh bersekutu kembali di dalam ibadah sebagaimana sebelum pandemi COVID-19 ini terjadi. Begitu juga kami yang masih harus bekerja dari rumah, kiranya juga Tuhan berkati supaya kami boleh terus bersemangat untuk melakukan kewajiban, tugas dan tanggung jawab kami. Begitu juga masih ada di antara anak-anak kami yang masih harus belajar daring atau online dari rumah masing-masing. Kiranya Tuhan mampukan di situasi yang seperti ini, kami boleh terus memperlengkapi diri. Kami terus boleh belajar dengan baik, supaya situasi yang demikian tidak mengurangi semangat kami untuk kami terus menuntut ilmu, untuk kami terus belajar memperkaya diri dengan ilmu yang diberikan oleh guru-guru kami, oleh dosen-dosen kami, dan setiap orang yang memberikan yang terbaik untuk masa depan kami melalui studi kami dari rumah kami masing-masing. Bapa di surga, kalau kami mendengar bahwa melalui berita yang kami terima masih banyak penyakit yang menular oleh karena pandemi COVID-19 ini, kiranya kami terus menjaga diri dengan protokol kesehatan, dengan pakai masker, mencuci tangan, jaga jarak, karena semua itu boleh menjadi sarana kebersamaan kami untuk kami memutus rantai penularan COVID-19 ini. Bapa di surga, kiranya situasi yang kami alami bersama tidak mengganggu kami, baik di dalam pelayanan-pelayanan gerejamu, di dalam kami bekerja, di dalam kami belajar. Apapun yang terjadi, kami yakin dan percaya ada rencana Tuhan yang indah yang akan Tuhan nyatakan. Bapa di surga, di dalam kebersamaan kehidupan berbangsa dan bernegara, kami mohon berkat Tuhan untuk bangsa dan negara kami, untuk pemerintah kami. Apapun yang saat ini sedang diupayakan untuk menghentikan pandemi COVID-19 ini, kiranya terus ada di dalam tangan pengasihan Tuhan. Upaya-upaya untuk menemukan vaksin supaya COVID ini segera bisa teratasi, kiranya juga Tuhan berkati sehingga bangsa dan negara kami tidak akan terjatuh pada resesi ekonomi, bahkan juga di dalam kesehatan, sehingga bangsa ini boleh menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara dengan baik. Tuhan jauhkan dari apapun yang akan mengganggu jalannya pemerintahan kami di dalam situasi yang masih memprihatinkan ini. Bapa di surga, banyak hal yang akan kami pinta di dalam syafaat kami, tapi kami sadar akan keterbatasan kami, dan kami yakin Allah akan melengkapinya. Ampuni ya Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam kasih Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita akan menerima firman Tuhan untuk menjadi dasar kita memberikan persembahan pada saat ini. Mazmur 96 ayat yang ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kita akan iringi persembahan ini dengan kidung pujian, kidung jemaat 450, bait pertama dan bait yang kedua. Janganlah terkabur dalam
Keluarga-keluarga milik Tuhan yang terkasih, kita akan mengaturkan persembahan ini di hadapan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Nafas kehidupanmu hidup bersama-sama dengan kami. Curahan kasih, berkat, karunia, penyertaan, rezeki senantiasa Engkau berikan kepada kami. Saat ini ya Tuhan, kami, keluarga-keluarga milik-Mu, bersama-sama mempersembahkan buah dari berkat-berkat-Mu. Terimalah persembahan ini, sucikanlah persembahan ini ya Tuhan, kiranya dapat kami pergunakan untuk kebutuhan jemaat-Mu secara khusus di GKJ Pengging, dan tentunya dapat pula kami gunakan untuk kebutuhan sesama kami. Tuhan Allah yang Maha Baik, kami juga berdoa untuk saudara kami yang telah Engkau pilih mengelola persembahan ini. Berkatilah, berikan petunjuk-Mu, sehingga apa yang dikerjakan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Allah Bapa kami, dalam ibadah ini sebentar lagi kami akan menerima sebagian firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Kristanto Dwi Utomo. Berkatilah ya Tuhan, sehingga apa yang disampaikannya tentunya sesuai dengan kehendak-Mu. Berikan kami kemampuan, kebisaan untuk memahami dan tentunya dapat melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni ya Tuhan, jika di dalam kami mempersembahkan pada saat ini terdapat dosa serta kesalahan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, tiba saatnya kita akan menerima firman Tuhan. Bacaan leksionari kita terambil dari Keluaran 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Lalu tanggapan terambil dari Mazmur 105 ayat 1 sampai dengan 6. Dilanjutkan ayat 37 sampai dengan 45. Bacaan kedua terambil dari Filipi 2 ayat 1 sampai dengan 13. Sekiranya ini bisa menjadi rangkaian untuk pelayanan khotbah pada saat ini. Dan saya akan membacakan bacaan Injil yang terambil dari Injil Matius pasal 21 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi
dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Jemaat terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian Injil Yesus Kristus yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat kekasih Tuhan, keluarga-keluarga yang saya kasihi, Bapak Ibu, Saudara, dan anak-anakku semua, kita akan merenungkan firman Tuhan pada kebaktian keluarga minggu ini dengan tema firman yang merangkul perbedaan. Nah, firman yang merangkul perbedaan. Jemaat terkasih di dalam Tuhan, Bapak Ibu, Saudara, dan anak-anakku semua, yang namanya perbedaan itu sesuatu yang setiap kali kita jumpai di dalam kehidupan kita. Juga di dalam kehidupan keluarga kita. Itu juga bisa terjadi di dalam kehidupan berjemaat. Bahkan bisa terjadi di dalam relasi kita dengan tetangga-tetangga kita. Bisa juga terjadi karena perbedaan itu muncul karena sebuah keyakinan agama satu dengan agama yang lain. Bahkan bisa terjadi perbedaan itu muncul justru di dalam kebersamaan persekutuan kita di dalam kehidupan gereja. Ada juga gereja yang satu menganggap lebih baik dari gereja yang lain. Gerejaku lebih unggul, gereja yang lain tertinggal. Ada mengatakan gerejaku lebih bersemangat, gereja yang lain loyo, dan seterusnya. Sekali lagi, yang namanya perbedaan itu sesuatu yang wajar terjadi, tak terelakkan di dalam relasi kebersamaan kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, dengan keberagamaan yang berbeda, dengan asas yang berbeda, dan seterusnya. Namun yang barangkali memprihatinkan adalah bahwa perbedaan itu lalu menyulut yang namanya pertengkaran. Perbedaan menyulut yang namanya pembenaran terhadap dirinya sendiri. Yang satu membenci yang lain, dan seterusnya. Sehingga perbedaan menjadi sesuatu yang mendatangkan perpecahan di dalam kehidupan bersama manusia. Dan sayangnya perbedaan itu lalu dianggap sebagai sesuatu yang wajar, dipelihara terus-menerus. Yang berbeda dengan dirinya dianggap musuh yang perlu untuk
disingkirkan. Sekali lagi perbedaan itu wajar, tapi menjadi tidak wajar ketika apa? Memunculkan permusuhan, kebencian, pertengkaran, ketidaksukaan antara satu dengan yang lain. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketidaksukaan karena perbedaan itu juga ditampilkan dengan jelas oleh imam-imam kepala dan juga tua-tua Israel. Di dalam bacaan tadi, hal tersebut disampaikan di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bukan kelompok mereka. Mereka menganggap Tuhan Yesus bukan bagian dari mereka. Kok berani-beraninya Tuhan Yesus mengajar di bait Allah yang adalah wilayahnya para imam, juga kepala dan tua-tua Israel waktu itu. Itu bukan wilayah Tuhan. Itu wilayahku. Dan Tuhan tidak berhak untuk mengajar di bait Allah. Mereka tidak peduli apa yang diajarkan. Tuhan Yesus sudah terkenal waktu itu. Dan Tuhan Yesus sering mengkritik kelompok Yahudi, kelompok mereka. Maka mereka menganggap Tuhan Yesus berdiri di seberang yang lain, berdiri di titik yang berbeda, dan itu harus disingkirkan. Nah, mungkin kalau situasinya aman-aman saja, kalau mungkin Tuhan Yesus tidak pernah mengkritik mereka, mungkin mereka tidak melakukan apa-apa. Tetapi Tuhan Yesus kali ini dianggap sudah keterlaluan. Sudah berani mengkritik situasi nyaman yang waktu itu dirasakan oleh ahli Taurat, para imam dan tua-tua Israel waktu itu. Sekali lagi dalam situasi yang mungkin biasa-biasa, tidak ada sesuatu yang mengancam dirinya, enjoy, nyaman saja. Tetapi ketika wilayah zona aman itu dikritik oleh Tuhan, maka situasi yang muncul adalah itu menjadi ancaman dari kelompok mereka. Dan Yesus dianggap musuh. Yesus harus disingkirkan. Jemaat terkasih dalam Tuhan, kita belajar dari perjalanan orang Israel. Kalau kita membaca leksionari, bacaan perjanjian lama, bukankah orang Israel yang berjalan di padang gurun itu, kalau situasinya enak, mereka tenang-tenang saja. Tetapi begitu kenyataan yang mereka alami tidak sesuai dengan harapannya, dengan keinginannya, dengan angan-angannya, mereka marah. Katanya ke tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Tetapi sekarang di padang gurun, air saja tidak ada. Ketika krisis terjadi, perbedaan bisa menimbulkan pertengkaran luar biasa. Dan kalau bertengkar, siapa yang dibela? Kalau bertengkar, siapa yang dibela? Pasti kelompoknya sendiri. Yang lain yang berbeda dianggap musuh. Saling menumpas, saling cari menang sendiri. Seolah-olah itulah tujuan hidup mereka. Seolah-olah itulah kebenaran. Namun bayangkan, ketika kelompok yang berbeda itu akhirnya mau berjuang bersama, duduk bersama. Bayangkan ketika perbedaan itu karena keyakinan, agama-agama yang berbeda saling berdiskusi, melakukan aksi bersama, betapa indahnya perbedaan itu. Bayangkan ketika gereja yang berbeda denominasi itu bisa melakukan aksi bersama, pelayanan bersama, betapa indahnya.
Walaupun denominasi gereja itu memang sesuatu yang harus terjadi. Bayangkan ketika kelompok-kelompok yang berbeda itu berkumpul untuk menyatakan kebaikan bersama. Betapa indahnya yang namanya perbedaan. Ketika melihat tujuan yang lebih berkelanjutan tersebut, rencana indah Allah untuk kehidupan bersama, maka yang namanya kebencian karena perbedaan bukan sesuatu atau tidak menjadi sesuatu yang harus terjadi. Justru yang namanya perbedaan-perbedaan harus mendapatkan porsi untuk dihargai. Atau malah sejenak perbedaan itu harus dikesampingkan. Kadang justru perbedaan dipakai untuk saling melengkapi. Demi terwujudnya rencana indah Allah untuk kehidupan bersama. Para imam kepala dan tua-tua Israel mungkin tidak perlu bertengkar dengan Tuhan Yesus. Kalau mereka sama-sama sadar bahwa tujuan mereka adalah menghadirkan kehendak Allah, dan untuk itu mereka perlu duduk bersama. Orang Israel dan Musa tidak perlu bertengkar. Mereka cukup ngomong baik-baik. Musa, di sini tidak ada air. Minta dong sama Tuhan. Duduk bersama ngomong bareng. Kan lebih enak begitu. Kalau saja mereka menahan amarah mereka, mungkin mereka tidak perlu berpuluh-puluh tahun berjalan di padang gurun. Dan untuk itu mereka perlu duduk bersama. Kalau saja yang berbeda itu tidak sibuk untuk berkompetisi, tetapi mereka berkolaborasi, bekerja sama. Oh, luar biasa indahnya. Duduklah bersama, lalu ngopi bersama, ngeteh bareng, makan telo bareng, atau bakar jagung bareng, duduk bersama saling bercanda, berbicara dengan humor-humor yang ringan. Perbedaan itu akan cair, situasi akan menjadi menyenangkan. Oleh karena itu Paulus mengingatkan kepada kita secara khas apa yang dikatakan oleh Paulus. Sehati sepikirlah. Sehati sepikir. Terutama ketika krisis terjadi. Sebelum saling bertengkar sendiri-sendiri, marilah belajar saling duduk bersama, mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang lain. Bahkan Paulus menggunakan istilah, rendahkanlah dirimu, kosongkan dirimu. Kalau terus-terusan merasa saya benar dan yang lain salah, yaitu yang terjadi adalah pertengkaran, ketidaksenangan. Tetapi kalau kita mengubah cara pandang kita, dalam perspektif saya bisa jadi saya benar, tapi dia pun punya kebenaran, duduk bersama, lalu disinkronkan apa yang menjadi pendapatnya masing-masing, ngomong bareng, ceritanya akan lain. Jadi yang namanya perbedaan, sesuatu yang baik, dan itu menjadi sebuah kekuatan kalau itu bisa dikolaborasikan. Ada kerendahan hati, ada penghargaan satu dengan yang lain, saling mendengarkan satu dengan yang lain. Jemaat kasih Tuhan, melalui firman Tuhan saat ini Tuhan mengingatkan kita. Tuhan punya rencana indah untuk semua ciptaan. Rencana itu tidak akan terwujud kalau setiap kelompok yang berbeda cuma membela kebenarannya sendiri-sendiri, menyingkirkan yang lain yang berbeda. Rencana indah itu akan terjadi ketika kita saling merangkul yang berbeda dan bersama-sama berjalan melakukan kehendak Allah. Mari kita mulai. Kita mulai dari mana?
kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Ayo kita punya komitmen dari diri kita, merangkul satu dengan yang lain. Firman Tuhan mengajak kita untuk merangkul keberbedaan. Berbeda itu indah. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita. Saat teduh cukup. Jemaat kasih Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Kita ungkapkan bersama doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan akhiri kebaktian kita pada pagi ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita kumandangkan pujian kita kepada Tuhan melalui hitung jemaat 425, bait 1 dan 2. Bersama-sama dengan orang percaya di muka bumi, di banyak tempat, di sepanjang abad, kita nyatakan dan kita perbaharui iman kita dengan mengucapkan bersama pengakuan iman rasuli. Marilah bersama umat di seluruh dunia dan di sepanjang zaman, kita mengikrarkan pengakuan rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Yesus Kristus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.